Salam, saudaraku, sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita jumpa lagi dalam acara Saat Teduh kita pada hari ini. Untuk saat teduh kita, untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk semua berkat Tuhan yang tetap Tuhan anugerahkan kepada kami pada saat ini. Kami bersyukur buat cinta kasih Tuhan yang menjadi kekuatan dan kebahagiaan hidup kami. Kami bersyukur untuk semua yang ada dalam diri kami, yang kami bisa nikmati pada saat ini. Kami percaya bahwa semua itu hanya karena anugerah Tuhan. Sehingga sebagai rasa syukur kami Tuhan, kami merasakan bahwa kami haus. Kami lapar akan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu ini. Dan biarlah melalui firman yang kami dengarkan, kami semakin dimampukan untuk memahami tentang kehendak Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan dari semua salah dan dosa kami. Maafkan kami dalam kekurangan kami. Dan layakkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baiklah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan menjadi bahan perenungan kita pada hari ini diambil dari kitab Kejadian 15 ayat 6. Kejadian 15 ayat 6 demikian bunyinya. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal ini kepadanya sebagai kebenaran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nats ini, ayat Alkitab ini berbicara tentang bagaimana Abram percaya. Abram percaya. Dia katakan bahwa lalu percayalah Abram. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang dipercayainya? Sebenarnya apa yang dipercayai oleh Abram? Yaitu janji Allah tentang keturunan. Keturunan Abram seperti bintang di langit. Sepertinya agak mustahil. Sebab pada saat firman ini atau janji ini disampaikan, Abram sudah tua, Sarah juga sudah tua. Jadi kalau dilihat dari segi usia, mustahil mereka akan mendapatkan keturunan. Tapi itulah yang disampaikan oleh Tuhan. Dan Abraham percaya. Dan Abraham percaya akan apa yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya. Sehingga di sini dia katakan bahwa Abram percaya sehingga semuanya pada akhirnya mudah dan bisa terjadi. Karena Abram percaya akan apa yang dijanjikan oleh Tuhan, semuanya bisa terjadi. Hal yang tidak mungkin bisa menjadi kenyataan. Hal yang dianggap mustahil bisa menjadi kenyataan. Jadi boleh kita katakan bahwa Abram percaya, dia katakan di sini dalam firman ini diperhitungkan. Jadi mengapa bisa tidak ada yang mustahil ketika Abram percaya? Karena Tuhan katakan, Tuhan menilai, Tuhan memperhitungkan. Jadi ketika Abram percaya, Tuhan memperhitungkan. Jadi berawal dari janji Tuhan, kemudian Abram percaya, kemudian kembali Allah. Tindakannya adalah memperhitungkan, sehingga ketika dia memperhitungkan tidak ada yang mustahil. Percaya itu ada dalam hati kita. Kalau kita katakan kita percaya kepada Tuhan, percaya itu di dalam hati. Dan kemudian apa tindakan kita sebagai bukti kepercayaan kita. Jadi artinya bahwa kalau kita katakan kita percaya, tidak boleh hanya ada di dalam hati,
tidak boleh hanya diucapkan, tapi apa aksi kita, apa tindakan kita sebagai tindak lanjut atau hasil daripada kepercayaan itu adalah kita mempercayakan. Katakanlah di dalam hati kita percaya. Dan apa yang harus kita lakukan sebagai tindak lanjut dari kepercayaan kita, yaitu mempercayakannya. Kita mempercayakannya kepada Tuhan. Kemudian apa? Mengapa kita harus mempercayakannya? Kalau dalam hidup kita beriman kepada Tuhan, kita percaya apa yang harus kita percayakan. Kemudian mengapa kita harus mempercayakan? Kita mampu mempercayakan semuanya kepada Tuhan jikalau ada kesadaran. Kita menyadari bahwa kita tidak mampu. Bahwa kita terbatas. Kita tidak bisa. Jadi dengan kesadaran akan keterbatasan, kekurangan, ketidakmampuan kita, maka kita mempercayakannya kepada Tuhan. Misalnya apa yang bisa kita percayakan kepada Tuhan? Mungkin saja pergumulan terbesar sebagai orang tua, yaitu kalau sebagai orang tua, salah satu tentang rumah tangga, anak-anak, masa depan anak, dan sebagainya. Kalau sebagai anak, apa yang harus kita percayakan? Juga hidup kita, pergaulan kita, dan sebagainya. Jadi kalau kita bicara tentang mempercayakan, misalnya tadi kita katakan mempercayakan anak-anak kita. Mungkin kita berpikir tentang masa depannya. Kita tidak mampu menentukan masa depan anak-anak kita. Kita hanya punya keinginan. Apa yang kita inginkan tentang masa depan anak-anak kita. Mungkin kita percaya, kita yakin kita tidak mampu menjaga dia. Kita tidak mampu mendidiknya. Kita tidak mampu membuat dia seandainya kalau selesai sekolahnya, dia bekerja. Kita juga tidak mampu untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi dia. Atau kita juga tidak mampu, kita sadar kita tidak mampu untuk menentukan teman hidupnya. Sementara yang kita harapkan dari kehidupan anak-anak ini adalah masa depan. Masa depan yang baik, masa depan yang berkenan di hadapan Tuhan. Masa depan sebagai orang-orang generasi penerus yang membahagiakan, yang bisa membangun kehidupan ini. Membanggakan keluarga, menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Itu yang kita harapkan. Dan kita ingin anak-anak kita misalnya menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dan kita tidak mampu melakukan itu semua. Sehingga ketika kita sadar kita tidak mampu melakukannya, kita mempercayakannya kepada Tuhan. Dan pada saat kita mengakui itu dan mengatakan kita mempercayakannya kepada Tuhan, tentu apa yang harus kita lakukan? Kita berdoa, kita perlakukan dengan baik, kita beri contoh yang baik dan sebagainya. Kemudian selebihnya Tuhan yang menentukan, Tuhan yang bekerja. Mungkin kita juga punya hal yang tidak mampu kita lakukan sendiri, kita tahu kita terbatas, misalnya tentang usaha kita. Bagaimana membuat usaha menjadi maju? Mungkin saja dalam usaha kita, yang pertama mungkin saja gagal. Mungkin saja kalaupun dia ada, terus berjalan, tapi tidak maksimal. Sehingga dalam pekerjaan ini juga kita mempercayakannya. Dalam usaha kita ini, kita mempercayakannya kepada Tuhan. Kita percayakan kepada dia. Yang kita lakukan adalah kita lakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita melakukan apa yang baik. Sesuai dengan aturan-aturan Tuhan kita lakukan, kita laksanakan usaha kita. Dan selebihnya Tuhan yang bekerja dan berkarya. Dan juga mungkin kita bisa mempercayakan hal masalah kesehatan kita. Mungkin ada penyakit dalam diri kita. Kita sudah berobat. Kita sudah melakukan apa yang bisa kita lakukan, tapi penyakit itu terus ada. Dan ketika kita mengatakan kita percaya kepada Tuhan, kita mempercayakan penyakit kita ini tentang kesembuhannya kepada Tuhan. Kita percayakan supaya Tuhan yang memberikan kesembuhan. Kita percayakan kepada Tuhan.
yang kita lakukan, kita tetap menjaga kesehatan, kita tetap ikuti aturan-aturan dokter, dan seterusnya yang kita lakukan. Selebihnya Tuhan yang menentukan. Mungkin kita juga mempercayakan rezeki kita, ekonomi rumah tangga kita, hubungan kita satu dengan yang lain. Bagaimana kita membentuk keluarga yang harmonis. Kita tidak mampu. Mungkin dengan suami juga bisa kita tidak mampu. Atau dengan istri. Karena memang kita bukan diciptakan dari situasi yang sama. Sehingga kita mempunyai perbedaan-perbedaan antara satu dengan yang lain. Mungkin juga kita sering berselisih paham. Dan kita tidak mampu. Kita ingin supaya dia seperti ini. Teman kita atau pasangan kita seperti ini. Kita tidak mampu membentuk dia seperti apa yang kita mau. Dan untuk itu melalui firman ini kita percayakan. Kita percayakan kepada Tuhan. Maka ketika kita mempercayakan semua ini kita kepada Tuhan. Kita melakukan yang terbaik. Kita yang melakukan apa yang kita bisa lakukan. Selebihnya adalah Tuhan yang mengerjakan. Kita mengerjakan bagian kita. Tuhan mengerjakan bagiannya. Dan Tuhan melakukan apa yang baik menurut Tuhan dalam hidup kita. Sehingga Tuhan yang bekerja dan Tuhan yang memutuskan. Maka apapun yang terjadi, kalau kita sudah melakukan ini semuanya, kita akhirnya mampu bersyukur. Oleh karena itu apapun yang kita rasakan pada saat ini, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukurlah. Karena Tuhan baik dalam hidup kita. Tuhan yang terbaik. Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidup. Sebagaimana apa yang kita harapkan dari Tuhan pada saat ini. Kita tidak akan pernah kecewa. Sebagaimana firman-Nya tadi mengatakan, ketika Abraham percaya, kepercayaannya diperhitungkan oleh Tuhan. Sehingga tidak ada kekecewaan. Kepercayaan, mempercayakan, tidak mengecewakan, tidak percuma. Sehingga Tuhan memberikan yang terbaik. Dan kita juga bersukacita. Sehingga boleh kita katakan bahwa setiap orang yang percaya dan mempercayakan segalanya kepada Tuhan dan melakukan apa yang dia bisa lakukan dengan baik, maka tidak akan percuma. Dia tidak akan kecewa. Demikianlah firman ini. Biarlah dalam hidup kita juga kita boleh mempercayakan segala hal kepada Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita mensyukuri semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Firman yang sudah kami dengarkan ya Tuhan, mengingatkan kami sebagaimana Abram adalah bapa orang percaya. Ketika dia percaya, Tuhan memperhitungkan. Dan Tuhan melakukan, berkarya, berbuat segala sesuatu untuk kebaikan Abraham. Dan pada saat dia mempercayakan, dia tidak kecewa. Karena memang Tuhanlah sumber segala apapun yang ada di dalam kehidupan kami. Tuhan mampukan kami untuk juga menjadi anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Dan mempercayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Sehingga ketika kami merasakan, memiliki berbagai pergumulan dan keinginan, harapan, tapi kami tidak mampu, kami boleh sadar akan kekurangan dan ketidakmampuan kami. Di situ kami mengandalkan Tuhan dan mempercayakannya kepada Tuhan. Dan firman ini mengatakan kepada kami ya Tuhan, bahwa ketika kami percaya kepada Tuhan, Tuhan memperhitungkan kepercayaan kami. Dan kami mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Sehingga itu tidak akan mengecewakan. Terima kasih ya Tuhan. Banyak pergumulan yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Maafkan kami jikalau kami selalu mengatakan pergumulan dan kesulitan. Tapi inilah hidup kami ya Tuhan.
bahwa pergumulan kami, masalah kami tetap ada dan kami jalani, kami hadapi, kami hidupi dalam kehidupan kami. Kami mohon ya Tuhan, kami sadar kami tidak mampu. Terkhusus mungkin tentang kehidupan kami di dalam berkeluarga, berteman, bermasyarakat, dan juga di dalam usaha kami, di dalam ekonomi rumah tangga kami, untuk anak-anak kami, masa depan anak kami, pekerjaan anak kami, pertumbuhan anak-anak kami, teman hidup anak-anak kami. Semuanya Tuhan, kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan memperhitungkan kepercayaan kami kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kami. Sehingga kami tidak akan kecewa. Sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kami akan bahagia hidup di dalam Tuhan. Dan bersama Tuhan kami jalani seluruh kehidupan kami. Dan kami bersyukur atas segala apapun yang Tuhan berikan. Sebab kami percaya rancangan Tuhan adalah rancangan terindah, termanis di dalam hidup kami. Inilah harapan kami dan doa kami ya Tuhan. Biarlah hari ini juga boleh menjadi hari yang penuh sukacita, hari kebahagiaan. Sehingga hari ini kami boleh lakukan seluruh kegiatan aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami boleh berguna bagi sesama kami, menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, memohon, bersyukur. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan. Biarlah melalui firman ini kita semakin dikuatkan untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Amin.